Halo teman-teman, kembali lagi di etapa ketiga. Kali ini kita akan masuk pada bagian kedua. Jadi setelah puas bermain-main dari Bukit Seger, sekarang ini saya mau langsung kembali menuju ke penginapan yang sebelumnya sudah saya pesan melalui aplikasi Traveloka. Nama penginapannya adalah Kintari Indah Homestay yang saya dapatkan dengan harga Rp134.000 per malamnya. Untuk lokasinya juga tidak terlalu jauh dari sini, hanya berjarak sekitar 7,5 km saja. Ya udah, yuk kita langsung aja menuju ke penginapannya. Oke, coba kita cek motor ya. Ban aman. Windshield aman. Top box aman ya, masih rapet semua. Ini yang teman-teman pertanyakan ya, kekuatan dari bracket MHR sampai sekarang masih kokoh teman-teman. Padahal ini top box cukup berat loh. Masih cukup kuat ya. Aman ya, bannya nggak gembos kok. Sip, ini terakhir kali ganti di daerah situ Bondo waktu saya ke Alas Purwo teman-teman. Kita udah puas ya teman-teman. Waktunya kita menuju ke penginapan. Udah jam 15.57, jam 4 sore. Gak kerasa. Ini kalau pas balapan kata orang-orang rame banget di sini dan berisik. Keren sih. Gokil. Ini sebenarnya orang-orang pun bisa manjat loh ini dari pagar ini terus manjat ke atas sirkuit sana. Ini kalau deket pantai itu mesti selalu ada tumbuhan ini. Ini jenis apa ya ini kira-kira? Bentar ya, saya penasaran nih. Ini ada bunganya soalnya. Petik satu. Kayak gini nih. Kira-kira ini bunga apa ya? Keren sih bunganya. Kita bawa aja deh. Oke, kita lanjut. Di sana tadi ada Pantai Kute. Coba kita intip ya Pantai Kutenya Lombok ini seperti apa. Penasaran. Kita putar balik lagi ke arah Pantai Kute teman-teman. Dekat ini, barusan saya lewati soalnya. Nah ini dia Pantai Kute, belok kanan. Kita intip seperti apa sih Pantai Kutenya Lombok ini. Kok kayaknya bagus. Mobil ini mau belok. Kenapa gak ambil jalur kanan aja, Pak? Apakah di sini kita akan ditarik lagi? Hotel. You stay? Hah? You are stay? Enggak, cuman lihat-lihat aja sih, muter-muter lagi. Apa nggih? Oke. Karena mau muter-muter kan sekarang lebih ramai pengunjung jalan kaki. Oke. Demi keselamatan. Oh iya. Mereka dari manajemen ini Pak. Enggak, cuma muter jalan aja nih gitu. Nah itulah. Muter balik. Lurus terus muter balik ke sini lagi. Enggak boleh lagi. Oh gitu ya. Iya. Walah. Ke sana. Oh iya. Ya wes gitu. Makasih ya Pak ya. Ya sebenarnya saya sendiri pun juga kurang tahu kenapa kok saya nggak diperbolehkan masuk, padahal hanya berniat untuk putar balik saja ya. Tapi nggak apa-apa, kita nanti akan coba cari cara lain ya teman-teman. Bisa kok, tapi setelah kita melihat penginapannya, biar kita sama-sama nggak penasaran ya. Kita ke kanan ya teman-teman, belok ke arah Jalan Raya Kute. Oke. Nah ini penginapannya bentar lagi nyampe nih di sebelah kanan jalan. Ini kalau lihat di Google Map harusnya di sebelah kanan jalan nih.
ini apa ya? Pasar Desa Rakyat Mandalika. Keren juga ya, ada pasar di sini. Oke, kita udah sampai ya teman-teman di penginapannya. Oh ini loh. Ini. Kintari Indah Homestay ya, ini gerbangnya. Nggak kelihatan soalnya tutupan dia gerbangnya. Oke. Permisi ya. Ya. Oh, gini cuy, tempatnya cozy banget. Ini parkiran motornya kayaknya. Oke, kita parkir dulu. Mantap ya, bagus ya teman-teman. Oke, makasih Pak ya. Siap. Oh, kamarnya seperti ini teman-teman. Oh iya Pak. Siap. Iya, semalam aja. Ya, misi, makasih. Oke teman-teman, jadi beginilah kondisi kamar dari penginapan Kintari Homestay yang saya bayarkan dengan harga Rp134.000 untuk per malamnya. Dan di sini saya memesan kamar yang non AC alias pakai kipas angin. Ini padahal remote-nya ada, tapi kenapa dia nggak mau nyala? Oh nyala kok. Dah nyala. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di penginapan ya, namanya Kintari Homestay nih. Dan ini kamar yang saya tempati ya, kipas angin. Untuk harga dari Traveloka sekitar Rp134.000. Dan kamarnya seperti ini teman-teman. Bagus sih, lebar kamarnya. Sama di sini juga ada wastafel. Ini kayak gini nih kamar mandinya nih. Gokil. Air coba dulu, lumayan kenceng lah. Kamar mandinya tipe shower. Coba dulu, nyala apa enggak nih? Oh lumayan lah ya. Aman. Disediain sikat gigi juga by the way. Ini ada TV-nya. Jadi saya ini nginepnya di lantai 3 ya teman-teman. Ini kamar saya. Dan ini langsung kita bisa lihat view sekitar. Motornya parkir di bawah. Oh, di situ ada gazebo nih. Coba kita lihat. Ada kucingnya, lucu kucingnya. Warnanya kayak harimau cuy. Nah ini sepertinya dulu dipakai buat tempat nongkrong ya, ini kayak bar gitu. Cuman sayang sih ini nggak kerawat ini, sampai debuan ini. Situ ada buku-buku juga. Tuh sayang ya. Padahal ini kalau misalkan terawat bagus nih pasti. Ini ada tempat buat rebahan. Jadi kita bisa nyantai di sini juga nih. Ini gazebo-nya. Sayang sekali nggak kerawat. Padahal kalau kerawat nih bagus nih pasti. Nah ini kita bisa lihat pemandangan jalan raya ya. Tuh. Ini Jalan Raya Kuta teman-teman. Lokasi dari penginapan ini sebenarnya sangat strategis karena berada di Jalan Raya Kuta, salah satu jalan yang menjadi pusat keramaian dari pariwisata yang ada di kawasan Mandalika. Dan untuk suasana dari lantai 3 yang ada di penginapan ini sebenarnya cukup nyaman, namun sayangnya sekarang kurang terawat. Mungkin ini karena efek dari pandemi COVID-19 yang sempat melanda Indonesia beberapa tahun yang lalu. Sehingga dampak dari penurunan sektor pariwisatanya juga dirasakan dan berimbas pada manajemen penginapan ini. Oke, kita cari makan sama mau ke minimarket. Nanti kalau ada pom bensin saya pengen isi bensin dulu deh. Ini kayaknya penginapan selalu ditutup. Sekarang ini udah hampir jam 6 sore ya, tapi
langitnya masih terang nih. Ini coba kita ke sono. Oh, ternyata kalau malam di sini ada jual lalapan. Nah, ini di sebelah ini ada cafe, The Clubhouse. Tapi ini di sini ada pasar rakyat Mandalika. Ini ada masakan Padang. Wah, apa makan Padang aja ya? Coba kita ke sana dulu ya. Barangkali nemu minimarket atau kalau enggak pom bensin lah ya. Oh ya, itu ada minimarket untungnya. Oh, deket kok ya, ternyata nggak jauh-jauh banget dari penginapan. Oke, ini saya udah dari Indomaret beli sunscreen tadi sama beli sabun colek. Sekarang udah jam 18 lebih 10 menit ya. Tapi langit di Lombok ini masih terang banget. Debu. Debu apa ini? Kita coba ke Pantai Kuta. Oh, kita lewat sini nih bisanya nih. Salah, putar balik dulu deh. Oke. Nah, di sini banyak tempat makan nih kayaknya. Oh, satu arah kah ini? Oh, enggak sih, bisa kok dua arah kok ini. Oh, ada yang jual ikan bakar, cuy. Ini ada durian. Asik sih di sini. Chip zone. Ada banyak sekali tempat nongkrong di sini. Gaucho. Draft beer ini biasanya kalau tempat-tempat gini biasanya bule suka tuh. Tadi saya nggak kepikiran buat lewat sini ya. Lewatnya yang sebelah sono, dihalau satpamnya. Satu arah, masuk mana nih? Oh, jadi di sini ternyata adalah Pasar Mandalika. Suasananya sangat romantis dan di sebelah kiri dan kanan ini juga terdapat banyak sekali tenan-tenan dari Pasar Mandalika yang ada di kawasan Pantai Kuta. Pasar Mandalika, gitu. Nah, kita belok kanan. Nah, kita masuk nih. Nah, itu satpamnya yang galau saya tadi tuh. Kok sekarang nggak apa-apa masuk sini? Oh, ini keren nih. Ya, jadi Jalan Gate Kuta 2 ini merupakan jalan akses masuk menuju ke Pantai Kuta. Dan di sekitar dari Pantai Kuta ini kita banyak sekali menjumpai restoran maupun hotel berbintang. Nah, ini nih, The Mandalika Indonesia, Kuta of Lombok. Nah, coba kita lurus nih. Nah, kalau di sini sudah memasuki jalan pariwisata Pantai Kuta yang biasanya selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan, terutama ketika ada acara balapan MotoGP ya di sirkuit Mandalika. Jadi pasti daerah ini rame banget. Sebenarnya banyak sih parkiran motor, cuman kita lurus aja deh. Rame cuy. Wonderful Mandalika. Ya, kalau dilihat dari suasananya sih, Pantai Kuta ini emang beda dari pantai-pantai lainnya ya. Karena di sini menurut saya itu seperti komplek perumahan. Jadi kalau sore-sore begini ya paling pas dibuat jogging sih. Kita parkirin aja ya kendaraan kita. Ini kalau malam gini suasananya seperti di Bali, teman-teman. Sekarang jam 18.18. Oh, ini banyak bule-bule yang lagi nongkrong. Ketapang Beach Bar. Kalau ke sono kayaknya udah nggak ada lagi tuh. Coba kita jalan terus sampai sono ya. Karena saya sudah terlanjur di sini, jadi sekali-sekalilah kita makan enak. Jadi menu sore hari ini kita akan tutup dengan makan sushi sebelum kita besok akan melanjutkan perjalanan dari Lombok Tengah menuju ke Lombok Timur dan Lombok Utara. Rame cuy. Sekarang udah jam 7 nih. Kalau di Lombok ini by the way
Dia kalau jam 6 masih terang ya, tapi begitu masuk jam setengah 7 sampai jam 7 itu udah langsung gelap. Unik sih. Nah ini saya pengen jalan-jalan tuh ke sono tuh. Di sono itu laut teman-teman, Pantai Kuta ya. Sepeda listriknya bisa disewa nih sepertinya. Berapa ya sewa sepeda listrik ini? Unik cuy. Sepeda listrik. Kita naik sepeda listrik ya. Baru pertama kali sih. Gelap sih. Langsung dimatikan lampunya. Kita coba jalan ke arah sana nih teman-teman. Nyobain sepeda listrik. Baru pertama kali rasanya begini ya. Nggak ada suaranya nih. Oke, jadi ini ada tulisan, nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Wah mati tulisannya, sayang ya. Kalau kelihatan tulisannya kan bagus tuh. Ini by the way sepeda listrik ini juga punya spion loh teman-teman. Ini ada yang jualan sate kayaknya nih. Rame ya. Tapi sayang sih jam segini udah gelap. Padahal di sini masih ada lampu-lampu tuh. Sebenarnya kalau lampunya dinyalain lebih bagus. Asik ya teman-teman, vibesnya kayak di Bali, tapi nggak serame Bali sih di sini. Lebih tenang aja kalau di Mandalika Pantai Kuta ini. Ya sebenarnya Pantai Kuta Mandalika ini jika malam hari punya potensi wisata yang lebih bagus. Lokasinya juga sangat instagramable banget. Namun sayangnya malam ini kita tidak bisa berlama-lama di sini sebab besok pagi kita akan melanjutkan perjalanan dari Mandalika menuju ke Kabupaten Lombok Timur. Tepatnya kita akan pergi ke daerah Sembalun teman-teman. Oke, udah nggak ada yang ketinggalan cuy. Yuk kita cabut menuju ke Sembalun karena perjalanan hari ini cukup jauh teman-teman. Oke, sekarang jam 5.21, setengah 6 pagi ya teman-teman. Sekarang ini saya mau perjalanan menuju ke Sembalun ya, dari Kecamatan Pujut ini di kawasan Kuta Mandalika teman-teman. Perjalanan dari sini akan memakan waktu sekitar 2 jam lebih ya. Jadi saya check outnya pagi-pagi sekali. Perjalanan dari Kintari Indah Homestay menuju ke Kecamatan Sembalun akan ditempuh dengan waktu kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan, dengan estimasi jaraknya sekitar 87 km. Jadi hari ini kita akan melanjutkan keliling tur 360 dari Pulau Lombok yang kita mulai dari Lombok Tengah menuju ke Kabupaten Lombok Timur. Sekarang ini kita masih berada di Jalan Kuta Lombok. Leher saya sekarang ini perih banget teman-teman, gara-gara kemarin habis berjemur ya di mana Bukit Seger itu. Ada mungkin kali 2,5 jam saya duduk-duduk di situ. Nggak ngapa-ngapain di Bukit Seger. Soalnya memang saya speechless banget tuh sama pemandangannya.
Jadi kalau kalian penasaran ya kalian bisa tonton aja di video etape ketiga teman-teman yang ada di sini linknya. Nah kalau kata orang-orang sih Sembalun itu sih apa dingin katanya ya. Nah ini masalahnya saya nggak bawa celana panjang. Aduh, nggak apa-apa deh. Yang penting kita ke sana dulu aja, nyampe dulu. Masalah nanti dingin atau enggak ya itu urusan nanti deh. Jalanan di sini gelap banget ya teman-teman. Nggak ada lampu penerangannya. Jadi seperti ini nih jalan kalau kita menuju ke daerah pelosoknya Pulau Lombok. Semakin ke pelosok penerangan semakin jarang dan sepi jalannya. Untungnya nggak hujan ya. Dan ngomong-ngomong, sekarang ini kita berada di Jalan Raya Kute yang menurut saya jalanannya agak sepi dan cukup gelap. Padahal sekarang ini sudah jam 5:30 pagi. Jadi saran saya kalau teman-teman ingin tur keliling Pulau Lombok, usahakan berangkatnya jangan malam-malam ya, karena jalan antar kabupatennya itu bisa dibilang cukup gelap teman-teman. Tapi saya kurang tahu kalau kondisi sekarang ini. Ya pada intinya setiap melakukan perjalanan kita harus jaga-jaga dan selalu waspada saja. Karena hal-hal sial atau hal buruk itu tidak tercantum di dalam kalender ya. Kalau di Surabaya mah jam 5:30 udah terang nih. Tapi kalau di Lombok itu agak unik dia ya, perubahan keterangan cuacanya ya. Jadi nanti mungkin masuk jam 7 baru mulai terang dia. Loh ini ada minimarket yang buka loh ini. Jam segini udah buka dia 24 jam tuh kayaknya. Nah ini langitnya udah mulai terang teman-teman ya. Itu yang di sono tuh terang duluan. Nah nanti di sini bakal menyusul dia pelan-pelan terus tiba-tiba terang. Nah ini selama perjalanan ke sini saya masih belum nemu satupun SPBU nih. Wah, bensin udah tinggal 3 bar ya teman-teman. Ini harus segera cepat-cepat ngisi sih, karena kita di depan itu bakalan nanjak nih. Jadi kalau nanjak itu pastinya bakal nguras BBM lebih banyak. Ini ada bensin eceran sih. Cuman coba kita nanti cari SPBU yang ada di depan. Kalau memang nggak ada ya terpaksa kita harus ngisi pakai bensin eceran deh. Mau gimana lagi. Nah ini ada petunjuk jalan kita baca. Wah ketutupan rek. Nggak kelihatan ya petunjuk jalannya. Tapi kalau dari Google Map ini kita disuruh belok kanan nih. Ya udah deh kita coba ikutin aja ya. Ini masuk di Jalan Raya Mataram nanti sebelah kanan ini. Kecamatannya masuk di Kecamatan Kopang. Kayaknya kalau di jalan besar ini harusnya ada SPBU sih. Nanti ini saya mau coba mampir aja deh. Bensin sudah tinggal 2 bar. Tuh Gunung Rinjaninya udah kelihatan nih dari sini teman-teman. Oh ini jalan besar nih ya, Jalan Raya Mataram nih. Oh udah terang kan? Apa itu ada bungalow penginapan atau rest area. Oh ini SPBU. Ya masih tutup cuy. Bangunan berbentuk bungalow yang barusan saja kita lewati pada sebelah kiri adalah sebuah pasar, yaitu Pasar Celojok, yang mana Pasar Celojok ini merupakan pasar tradisional terbesar yang ada di Kecamatan Kopang. Dan menurut informasinya pada tahun 2020 pasar ini berhasil meraih juara dalam kategori pasar tersehat se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah di depan kita ini adalah sebuah bis perintis dari Damri yang berangkat dari Terminal Mandalika Kota Mataram. Namun saya kurang tahu pasti ini tujuannya mau kemana. Menurut informasinya sih kalau berangkat dari Terminal Mandalika biasanya ke tempat-tempat pariwisata seperti ke Pantai Bangko-Bangko, Pantai Selong Belanak, ataupun bahkan ke Geopark Sembalun. Buat teman-teman yang pernah naik, kalian bisa berbagi informasi di kolom komentar saja. Oke, sekarang ini kita sudah berada di sebuah SPBU yang berada di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Oke teman-teman,
Barusan sudah isi bensin full tank 62.000 ya. Pertamax nih. Pertamax gak tahu dioplos apa enggak nih. Ya udah, kita lanjut ya. Dari sini menuju ke arah Sembalun sudah sekitar 1 jam 17 menit. Jaraknya 48 kilo ya, nggak jauh lagi lah ya. Ini masih masuk di Kecamatan Terara ternyata. Kalau ke sono terus itu bisa ke arah Pelabuhan Kayangan teman-teman. Pelabuhan buat menyeberang ke Pulau Sumbawa. Dari Kayangan ke Pototano. Kita sudah masuk Kecamatan Sikur teman-teman. Ada ACK juga di Sikur nih. Ini pusat keramaian dari Kecamatan Masbagi. Nah, ini di depan ini ada Masjid Jami Al Akbar Masbagi ya teman-teman. Masjidnya gede-gede di sini. Nah, ini apa ini? Oh, ini taman kotanya nih ya. Oh, lampu merah cuy. Berhenti. Itu kayaknya Pasar Masbagi deh. Tapi tulisannya Masbagi Food Center kalau saya lihat. Sekarang ini kita berada di Jalan Raya Anjani di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Mantap ya. Ini kayaknya kalau saya lihat dari Google Map, bentar lagi kita akan memasuki jalur pegunungan teman-teman, yang pastinya berkelok-kelok ya. Jadi untuk jaraknya dari sini sudah tinggal 33 km. Waktu tempuhnya sekitar sejam lah ya. Ini banyak toko-toko di sini masih pada tutup. Ini elf tujuan mana kira-kira itu? Dari mana ke mana ya? Barangkali teman-teman tahu nih. Ini ada masjid besar di sini di Kecamatan Aikmel. Di depan ada pasar umum Aikmel. Coba kita cari-cari sarapan di sini. Oh, asik-asik. Nah, ini banyak petunjuk arah tadi. Saya lupa tuh, terlalu fokus sama Google Map. Ini kita lurus. Ya, ini ada pasar umum Aikmel. Desa Toya kiri. Tapi kita lurus di sini. Pasar umum Aikmel. Nggak ada yang buka makanannya. Kita lurus aja deh. Ini masuk jalan kecil-kecil nih ya. Oh, ini mobilnya unik ya, buat kulaan. Mobil carry tapi bak belakangnya dimodif kayak gitu. Asik sih. Ya, ada ayam cuy. Ayam yang udah dipotong siap dijual. Seger nih kayaknya, barusan dipotong nih. Dikasih es batu. Ini orang-orang kayaknya juga mau ke Rinjani, mau trekking dia. Bawa itu apa namanya? Bawa apa sih? Tongkat itu loh. Nah, ini ada petunjuk jalan Sulak Sembalun. Nah, ini belok kiri nih. Kita betul jalannya ya, ternyata jalannya cukup kecil. Nah, sepertinya dari sini kita bakal belum belum masuk jalur pegunungan. Tapi di sini kontur jalanannya udah nanjak ya teman-teman. Udah lebih tinggi daripada jalan raya tadi yang kita lewatin di bawah. Gokil, asik. Mantap cuy. Puncak Rinjani keren banget. Setelah kurang lebih sekitar 1,5 jam perjalanan, sekarang ini kita sudah memasuki Jalan Raya Segara Anak yang berada di Kecamatan Aikmel. Jalan kecil ini menghubungkan antara Kecamatan Aikmel dengan Kecamatan Wanasaba yang berada di Kabupaten Lombok Timur.
seru ya. Sekarang kita berada di daerah pegunungan setelah tadi berangkat dari kawasan pantai, teman-teman. Jadi di Lombok ini bagus ya, antara gunung dan pantai bercampur jadi satu. Seperti Pulau Bali sih, tapi bedanya kalau Bali itu suasananya lebih kental aja karena masyarakatnya mayoritas beragama Hindu. Jadi kita melihat bangunan yang banyak pura-puranya itu bagi kita orang-orang Jawa itu unik, teman-teman. Nah, kalau di Lombok ini kan ya mayoritas Muslim, jadi kita agak jarang menemui pura di sini. Ya seperti daerah Banyuwangi lah ya, tapi pemandangannya pemandangan Bali kalau di Lombok ini. Gunungnya kalau di Pulau Lombok itu cuma satu, yaitu Gunung Rinjani. Ini kita memasuki kecamatan apa nih? Kecamatan Wanasaba. Waduh, kayak Dieng lah. Wanasaba tapi kalau Dieng kan Wonosobo. Nah ini Wanasaba cuy. Pakai A dia, bukan pakai U. Kita sekarang melewati kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Jalannya ini masih di jalan Segara Anak. Nah ini kita belok kiri, teman-teman. Masuk jalan kecil nih ya. Kecil banget nih. Jalan apa ini ya? Nggak ada namanya cuy. Apakah kita dilewatin jalan tembusan? Tapi ini jalan aspal sih, harusnya masih oke nih, bisa dilewatin nih. Wah ini epic sih ini. Nggak ada nama jalannya ya by the way nih. Loh saya nggak kelihatan tuh nama jalannya di Google Maps ini. Asik, mantap, keren. Sejuk pemandangannya cuy. Wih, banyak monyetnya. Banyak monyetnya, teman-teman. Ini masuk desa apa? Saya juga kurang tahu ini ya. Lereng Rinjani. Yang jelas ini masuk Kecamatan Wanasaba nih. Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba. Ya. Jalannya kecil-kecil, nanjak, teman-teman. Ada pasar di sini. Pasar. Bukan pasar sih, tapi kenapa kok orang-orang rame banget ya di situ ya? Nah, ini kita belok kiri nih. Belok kiri terus kemana nih? Kanan lagi ya. Nah, belok kiri terus nanti kita belok kanan lagi nih. Oke, kita ikuti saja Google Map. Google Map jangan nyasar-nyasar ya, Google Map ya. Ini Google Map ini kadang-kadang suka ngaco dia soalnya. Kalau di jalur gini sering ngaco. Tapi semoga enggak ya. Ini soalnya bukan jalanan umumnya ini. Harusnya kalau jalan umum nggak begini sih. Karena mobil nggak mungkin sampai masuk ke sini. Asik, keren ya. Nggak tahu jalan apa ini sudah. Masuk aja yang penting. Yang penting sampai. Ya. Aduh, kacau. Jalan apa? Polisi tidurnya, cuy. Waduh, di sini keren banget, cuy. Pemandangan dari Gunung Rinjani terlihat sangat jelas dari sini, teman-teman. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Keren-keren. Ini kita sudah mulai memasuki Desa Sapit,
Kecamatan Suela. Ini kita terus nih masuk Gapura Taman Nasional Gunung Rinjani. Wow, keren. Di sini ada itu tuh apa? Buat berhenti, kita akan nikmati pemandangan dari sini bentar ya teman-teman. Saya pengen berhenti di sini nih, keren soalnya. Bentar, lurusan dikit. Tuh. Gunung Rinjani merupakan satu-satunya gunung yang ada di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan masuk dalam kategori sebagai gunung berapi aktif dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut, yang menjadikannya sebagai gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Pemandangan alam yang indah dipadukan dengan suasana yang syahdu membuat para pendaki gunung tidak ragu untuk memasukkannya ke dalam daftar tempat pendakian favorit. Menurut sejarahnya, Gunung Rinjani merupakan penerus dari Gunung Samalas yang pernah meletus pada tahun 1257. Dan jika ditarik dari pembagian wilayahnya secara administratif, gunung ini berada dalam 3 wilayah kabupaten, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Utara. Suhu udara di sini dingin ya, 24 derajat Celcius teman-teman. Lumayan sejuk hawanya. Di sini vegetasinya cukup lebat. Banyak sulur-sulur. Dingin. Ini jalannya lubangnya gede banget, dalam lagi. Harus hati-hati sih. Nah, di sini banyak tempat pemberhentian ya, istirahat. Ini ada pemandian air panas Sebau. Jalannya di sini lebar banget. Itu bukitnya ngeri banget ya. Set, tinggi sekali nih. Ngeri ya bukitnya teman-teman. Wow. Jalannya lebar nih di sini. Tanjakannya lumayan ya. Tapi nggak terlalu terjal kok tanjakannya teman-teman. Masih aman ini. Buat motor metik ya santai-santai aja di tanjakan ini. Nggak seperti di Cangar. Dingin. Mendekati Kecamatan Sembalun, kontur jalanan di sini semakin lama semakin menanjak. Tapi menurut saya tanjakan di sini tidak terlalu ekstrim sehingga motor-motor metik masih bisa menanjak di sini dengan aman. Asalkan sebelum melewati jalur ini, kita juga harus memperhatikan kondisi mesin, kondisi ban, dan kondisi rem supaya kita terhindar dari problem yang tidak kita inginkan selama dalam perjalanan. Nih di depan ini kita bakal melewati jalur yang cukup ekstrim sepertinya. Ini ada tulisannya tanjakan 1. Oke, coba nih kita naik ya teman-teman. Wah, mulus. Tanjakannya nggak ngeri kok ya. Biasa-biasa aja nih. Ini banyak nyemotnya. Wah. Asik ya. Wisata Pusuk Sembalun. Nah, ini dia.
Ini ada Taman Wisata Pusuk. Coba kita berhenti dulu. Kita lihat-lihat ya teman-teman. Ini keren banget nih. Setelah 2 jam perjalanan dari Kuta Mandalika, sekarang ini kita tepat berada di depan dari lokasi Taman Wisata Pusuk Sembalun yang berada di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Keren sekali teman-teman. Mantap ya pemandangannya. Di sini banyak tempat nongkrong. Ini ada toilet umum juga. Wah, anjay, keren, cuk. Coba kita berhenti di kanan jalan ya. Ini kelihatan jelas nih. Astaga. Ini sih keren banget teman-teman. Luar biasa. Jadi Pusuk Sembalun ini merupakan salah satu destinasi wisata favorit buat teman-teman yang ingin menikmati sejuknya pegunungan dari Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan ketinggian lokasi mencapai 1250 meter di atas permukaan laut, kita disuguhkan dengan pemandangan dari Desa Sembalun yang dikelilingi oleh lembah-lembah dari kaki Gunung Rinjani. Jarak dari pusat kota Mataram menuju ke Pusuk Sembalun sekitar 80 km. Dan menurut saya akses jalannya juga sangat mudah untuk ditempuh karena jalan rayanya mulus dan lebar, sehingga kendaraan pribadi seperti mobil ataupun elf itu bisa nyampe ke sini. Jadi jika teman-teman sedang berada di Pulau Lombok dan ingin membawa sanak saudara ataupun keluarga, kalian bisa mampir untuk datang ke Taman Wisata Pusuk Sembalun. Nah, ini saya mampir ngopi dulu di jalanan menuju ke arah Sembalun ya. Tepatnya ini persis di dekatnya Taman Wisata Pusuk Sembalun teman-teman. Jadi kalau di situ itu bisa dibuat foto-foto. Tapi yang lebih bagus itu kalau kalian foto dari sini nih, karena langsung lihat lembah yang ada di bawah situ. Wah, keren. Oke teman-teman, sekarang ini jam 8 dan saya mau turun menuju ke Kecamatan Sembalun yang berada di bawah itu. Kayaknya kalau kita di Sembalun tuh bisa kelihatan jelas nih lembahnya teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi ya. Dari sini udah nggak jauh lagi kok. Ya tinggal 15 menit lagi lah estimasi perjalanan dari Pusuk ke bawah situ. Kita turun cuy. Yes. Langsung kenceng. Gokil. Keren banget mah ini. Oke, jadi setelah puas dari Pusuk, sekarang ini saya akan menuju ke Desa Sembalun yang sudah kita lihat dari atas tadi. Dan jalan raya yang sedang kita lewati saat ini masih berada dalam satu bagian, yaitu Jalan Wisata Gunung Rinjani, yang mana pemandangan di jalur ini sangat spektakuler karena kita di sebelah kiri ini bisa melihat langsung pemandangan dari puncak Pusuk Sembalun. Dan menurut saya aneh ya, puncak Pusuk Sembalun ini pada bagian atasnya kalau kita lihat itu tidak banyak pohon-pohon yang tumbuh. Jadi seperti padang savana di atas bukit. Unik sih. Jalannya mulus ya teman-teman, di sini kelak-kelok. Besar juga jalannya. Oh ini. Tikungannya cukup tajam. Wah ini gokil cuy, pemandangannya cuy. Kelihatan semua nih lembahnya kalau dari bawah sini. Kalau tadi kita dari Pusuk itu kan kita cuma lihat dari atas ke bawah. Sejuk banget udara di sini. Mau cari sarapan. Oh ini ada kebun stroberi nih di sini. Ini juga. Oh ini ada camping groundnya. Tapi saya nggak bawa tenda ya.
Jadi mungkin kalau hari ini nginep di sini ya saya cari penginapan teman-teman. Belum tahu mau nginep di mana ya. Buset, keren banget. Gokils. Ini pusat kecamatannya nih, rame di sini. Banyak pemukiman penduduk. Kebun stroberi, petik sendiri. Ini cocok nih buat tempat istirahat. Ini ada teras sawah, ada guest house juga nih, penginapan. Oh, ini ada tempat makan nih. Berapa ya kira-kira kalau makan di sini? Ini ada dapur Bukit 35. Banyak ya tempat nongkrong teman-teman. Tapi saya pengen coba cari yang murah-murah aja deh. Kemarin di Mandalika udah habis banyak tuh. Ada alpukat, bawang merah, bawang putih, kubis, terus tadi ada selada juga. Nah, ini kita bisa duduk-duduk di sini sambil menikmati pemandangan perbukitan. Nah, kayaknya kita lebih baik nongkrong di sini aja ya. Lebih asik. Nggak apa-apa makan mie goreng aja deh kalau ada. Terpaksa udah. Oke, kita mampir makan Indomie. Sarapan Indomie cuy di kawasan Sembalun ini. Jadi beginilah pemandangan dari kawasan Sembalun yang merupakan surga tersembunyi dari kaki Gunung Rinjani, sebuah kecamatan kecil yang berada di Kabupaten Lombok Timur dengan luas wilayah sekitar 217 km persegi yang dikelilingi oleh barisan perbukitan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari etapa ketiga part kedua tentang perjalanan saya dari Mandalika menuju ke kawasan Sembalun. Setelah dari sini saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Lombok Utara yang videonya akan tayang di etapa ketiga part ketiga. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.